Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang hari ini sama dengan kita, masih bernapas, jantungnya masih berdetak, darahnya masih mengalir, tapi mereka masih berkeliaran di tengah jalan, di tengah pasar. Apa yang dicabut Allah dari diri mereka? Yang dicabutnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan nikmat sehat disyukuri, betul. Tapi kalau sehat tanpa rasa takut, dia hanya akan semakin menambah azab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang berzina? Karena sehat. Kenapa orang pakai narkoba? Karena sehat, dan sehatnya dipakai untuk mencari uang, dan uangnya dipakai untuk buat dosa kepada Allah. Sehat menjadi nikmat ketika ada rasa takut di dalam hati. Itulah mengapa dalam sepekan sekali 7 kali 24 jam 24 jam kali 7 hari, seorang laki-laki yang balik berakal sehat, dia mesti mendengar pesan khatib, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar takut saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah, ittaqullah, takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benar takut, wala tamutunna, jangan mati illa wa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Sehat sudah, takutnya masih ada, dalam keadaan muslim, ayah muslim, ibu muslimah, tinggal di negeri mayoritas muslim, nikmat terbesar. Kita tidak pernah mensyukurinya karena kita tidak pernah memikirkannya. Kita tidak menganggap kaki ini nikmat karena setiap kali ingin melangkah tidak ada penghalang. Kita tidak menganggap telunjuk ini nikmat karena setiap kali digunakan dia siap. Tapi ketika dia kehilangan, tidak ada sakit, putus, patah, barulah kita berkata, oh alangkah indahnya nikmat. Jangan sampai setelah dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ruang ICU di rumah sakit yang penuh dengan kemewahan, ramai orang datang menjenguk, tapi mata tak dapat lagi melihat, suara masih terdengar-dengar sayup, hayya 'alas shalah. Satu-satunya respon hanya tetesan air mata, karena kaki tak dapat melangkah, bibir tak dapat tersenyum, tangan tak dapat terulur. Detik-detik kematian, malaikat maut akan datang mencabut nyawa. Mana orang kaya, mana orang yang berkuasa? Dunia hanya senda gurau dan permainan. Semua permainan pasti akan berakhir. Tidak ada pesta yang tak berakhir, tidak ada kemewahan yang tidak akan selesai. Semuanya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai ini Jumat yang terakhir bagi kita, sudahkah kita membaca surat Al-Kahfi? Masih ada waktu 6 jam lagi menjelang matahari tenggelam. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi petang Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, Allah akan berikan dia cahaya pencerahan ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat depan. Hatinya bisa membedakan mana hak, mana hok, mana benar, mana salah, mana tipu, mana bohong. Hatinya diterangi oleh cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'al fi qalbi nura, dalam doa tahajud Nabi berkata, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, sehingga aku bisa memilah dan memilih mana yang perlu didengar, mana yang tidak perlu. Wa fi basari nura, pandanganku pandangan cahayamu ya Allah. Wa an yamini nura, sebelah kanan cahaya. Wa an yasari nura, sebelah kiri cahaya. Wa min amami nura, depan cahaya. Wa min khalfi nura, belakang cahaya. Wa min fawqi nura, depan cahaya, atas cahaya. Wa min khalfi nura, belakangku cahaya. Waj'alni nura,
kekalkan padaku cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang dipancarkan ke dalam hati orang beriman. Man lam yaj'alillahu lahu nuran, siapa yang tidak diberikan Allah pencerahan, fama lahu min nur, maka dia akan memandang gelap. Yang pertama kali ditutup Allah ta'ala adalah hati, bukan mata. Khatamallahu ala qulubihim, hati mereka tertutup. Wa ala sam'ihim, telinga mereka tersumbat. Wa ala absarihim ghishawa, mata mereka tak lagi dapat melihat. La ta'mal absar, yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, yang buta itu adalah hatinya. Mengapa hati itu buta? Karena tidak pernah memperdulikan wasiat pesan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para habaib dan ulama. Kenapa hati itu dibutakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena dengan penuh kesadaran melakukan perbuatan dosa, tidak mau tahu dengan kebenaran. Kenapa Allah tutup hati itu? Karena makan haram. Apa kata Nabi SAW? Rajul ash'as aghbar, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut berdebu karena dia tidak mau mandi, khawatir rambutnya gugur, dia akan bayar dam. Dia sedang berada di tanah haram, dia sedang memakai ihram, rambutnya dia biarkan kusut, dia takut bersisir. Tangannya dia angkat, tengadahkan ke atas langit, dan mulutnya berkata, ya Rab, ya Allah. Tapi Allah tak kabulkan doanya. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Mungkinkah jamaah haji, jamaah umrah memakan makanan haram, meminum minuman haram? Tidak mungkin. Makanannya pasti halal, minumannya pasti halal, tapi dibeli, diusahakan dengan uang yang haram. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya, kendaraannya pun dibeli dari yang haram. Rumahnya dibuat dari barang haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Anfiqu, berinfaklah. Anfiqu, bersedekahlah. Anfiqu, berwakaflah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Kulu, makanlah. Min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik yang sudah kami berikan kepada kamu. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Bagaimana dengan yang kotor-kotor? Dia tetap akan disucikan. Setelah suci barulah dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat pensucian yang kotor-kotor itu? Kalau masih di dunia, pintu satu-satunya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah mati dia akan hidup lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa ini satu kehidupan, satu lagi masih ada kehidupan. Saat itu kita tidak dituntut untuk beramal, tapi saat itu kita mempertanggungjawabkan segala amal kita. Tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Bagaimana dengan zina? Bagaimana dengan khamar? Bagaimana dengan narkoba? Bagaimana dengan perbuatan curang di masa lalu? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, dosa selain itu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang khilaf, tersilap dan tersalah, lalu dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Summa yatatahhar, kemudian setelah itu dia bersuci, mandi, wudu, tayammum. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat taubat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, maka Allah mengampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Apa beda umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Musa? Pada saat umat Nabi Musa ingin bertaubat, apa kata Allah? Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Kalau kamu mau bertobat, cari orang yang sama-sama berdosa, lalu bawalah pedang yang panjang, kalian serentak menjatuhkan pedang itu ke leher kalian masing-masing. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kamu. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, itu lebih baik bagi kamu. Fataba alaikum,
dan Allah akan menerima taubat kamu. Begitulah beratnya taubat Bani Israel. Ada orang pezina, ada peminum khamar, ada pelaku maksiat dan dosa, ingin bertobat, maka mesti mencari satu lagi yang juga pelaku dosa, masing-masing menghunuskan pedangnya, serentak mereka jatuhkan mati bersama, barulah taubatnya diterima Allah. Barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya boleh jadi lebih pendek, amalnya lebih sedikit, badannya lebih kecil, barakat kemuliaan dia, sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidus saqalaini wan nasi ajma'in, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Maka Nabi Musa pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana Musa hayyan. Datang Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, membawa lembaran Taurat. Nabi bertanya, "Apa itu Umar?" "Ini lembaran Taurat ya Rasulullah." Nabi menarik dan menyobeknya. "Lau kana Musa hayyan ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani." Seandainya Musa masih hidup sekarang, dia pasti mengikut aku. Nabinya saja ingin ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Bani Israel. Setelah mereka mati menghadap Allah, kami amat sangat ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ditakdirkan hidup di akhir zaman, otomatis menjadi umatnya. Belum tentu. Berapa banyak orang yang hidup di akhir zaman menjadi hamba harta, hamba kuasa, hamba setan, sedangkan kita menghambakan diri, inni abdullah, aku hamba Allah. Badan sehat, iman ada, rasa takut ada. Inilah orang yang sedang berada dalam nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang kita salah pandang tentang nikmat. Kita menganggap nikmat itu rumah yang besar, kita menganggap nikmat itu kendaraan yang mahal, kita menganggap nikmat itu adalah uang dan harta. Sehingga kalau benda-benda ini tidak ada, berarti nikmat tidak ada. Boleh jadi dia bukan nikmat, di pandangan orang dia nikmat, sebenarnya dia hanyalah kepingan-kepingan laknat, karena semua akan tertinggal dibagi kepada ahli